Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Segenap hidup kami hanya layak bagimu, Bapa. Kami persembahkan hidup kami di altar-Mu, di hadirat-Mu. Ku menyembah, ku memuji nama-Mu, Tuhan. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dekat lagi.
mengerti hatimu, mengerti pikiranmu, mengerti rencanamu bagi hidup kami. Yesus, ku mau mengenalmu, ku mau mengertimu Tuhan, sesuai rencanamu, seirama dengan hatimu Bapa. Ku mau dekat kepadamu, mengerti hatimu, mengerti pikiranmu Bapa. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dekat, dekat kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku seiman yang kekasih, kesempatan untuk pagi ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting sekali, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, tetapi firman Tuhan itu untuk diterapkan di dalam hidup kita. Untuk mengeterapkan firman Tuhan di dalam hidup kita itu, saudara, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah hidup dengan penuh kebahagiaan, ya. Oleh sebab itu, ayo kita doa dulu, ya. Tuhan,
Roh Kudus, kami mohon pimpinan Tuhan dalam renungan ini, supaya kami dapat menikmati firman Tuhan dengan luar biasa. Dan kami diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan ya saudara-saudara dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 dan 28. Kelihatannya sederhana, tapi nek kita pelajari ini butuh pengertian ya, butuh banyak doa supaya kita ngerti maksudnya ya. Coba ya, saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya." Ya. Ada seorang wanita, dia kagum terhadap Yesus sampai dia kata, berbahagialah ibu yang mengandung Yesus itu. Ya. Dan susu yang menyusui Yesus itu bahagia sekali sebab melihat Yesus itu luar biasa. Ya. Ini wanita ini melihat bahagia itu dari sudut pandang manusia. Ya. Sudut pandang manusia. Sebab manusia itu pada hakikatnya yang dikatakan bahagia itu jauh. Manusia itu jauh dari bahagia. Dan oleh sebab itu waktu wanita itu melihat Yesus ini, waduh, dia kagum melihat Yesus. Ya? Sehingga dia bilang, wanita yang mengandung Yesus itu orang yang bahagia. Tapi Yesus menjawab, dengarkan jawaban Yesus ya. Tuhan Yesus menjawab begini, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tadi wanita memandang bahagia itu dari sudut pandang manusia. Tetapi Yesus dalam ajarannya memandang bahagia dari sudut hubungan mereka dengan Tuhan. Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara kita ini lebih teliti kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen itu harus lebih teliti. Setiap kali kita ke gereja, kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan itu adalah firman hidup. Arti kata firman hidup itu firman yang menghidupkan
rohani kehidupan manusia. Ya. Lah seringkali kita itu yang ngrungokno, tetapi di sini tidak memeliharanya, tidak didengarkan, tidak dilakukan. Maka itu kita banyak mendengar firman Tuhan tentang bahagia, tetapi hidup kita sehari-hari itu mengalami banyak masalah. Ya. Masalah hidup, masalah rumah tangga, ya, masalah pekerjaan, masalah keamanan, masalah penyakit, dan macam-macam. Itu selalu menggoda hidup manusia, memang supaya manusia tidak berbahagia. Memang itu suatu siasat dari setan supaya manusia itu tidak selamat. Itu siasat setan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang yang berbahagia itu yang mendengarkan firman Allah. Dan melakukannya, memeliharanya, melakukannya. Jadi firman Allah itu bukan hanya untuk didengar ya saudara, tetapi untuk dilakukan. Untuk melakukan firman Allah ya saudara, untuk melakukan firman Allah itu diperlukan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan dikatakan Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus itu akan menolong kita, menolong supaya kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu atau 10 hari yang lalu kita mengadakan doa untuk kepenuhan Roh Kudus. Itu bagus sekali. Dan orang-orang yang datang begitu banyak sekali untuk minta supaya dipenuhi Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu penolong dalam segala kondisi hidup kita, itu ditolong oleh Roh Kudus. Dan karena itu saudara, jangan kita cuma datang minta dipenuhi Roh Kudus, tapi kita ini kurang memperhatikan bahwa Roh Kudus yang saudara minta itu, ya, itu lebih ingin masuk ke dalam hidup kita daripada kita sendiri. Kita itu kepingin Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus itu lebih ingin masuk, membuat hidup kita bahagia. Cuma kita ini yang kurang memperhatikan hal ini. Malahan kita, aku wis doa sungguh-sungguh sampai nangis-nangis, tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara, sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Cuma kita seringkali kurang memperhatikan. Kita masih terlalu memperhatikan keinginan diri kita. Ya? Roh kita ini masih sering mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Kita lebih kuat nganggo karepe dhewe.
bukan pakai karpe Roh Kudus. Lah karena itu saudara terjadi hal-hal yang kurang bahagia. Tetapi coba saudara memberi diri saudara, pimpinan hidup saudara itu diserahkan pada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah pada kesempatan ini, renungan demi renungan kita dengar dan kita renungkan, sebab kita hidup di dunia ini. Dunia ini penuh dengan masalah, ya. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan dosa. Sehingga kalau kita terjebak ke dalam masalah itu, kita akan kehilangan kebahagiaan. Tetapi kalau kita dengar suara Roh Kudus, kita memberi Roh Kudus memimpin hidup kita, dan kita katakan, "Oh Roh Kudus, aku tidak bisa memimpin hidupku, mari Roh Kudus pimpin hidup kita." Kita betul-betul dengar-dengaran pada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita menuju kepada hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, marilah kesempatan demi kesempatan jangan kita abaikan. Tetapi kesempatan kalau kali ini, misalnya saudara mendengarkan kebahagiaan dari Roh Kudus, maka sudah tangkap dan katakan, "Roh Kudus, pimpinlah hidup saya. Biar saya tidak mimpin hidupku, apa saja boleh. Tetapi Roh Kudus yang selalu menjadi pemimpin hidup saya." Maka saudara akan merasakan kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ya. Renungan yang singkat, tak perlu panjang-panjang. Panjang-panjang tapi tidak kita perhatikan, ya percuma. Tetapi singkat, kalau saudara merasa, aku perlu bahagia. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Saya coba mencari bahagia, tapi tidak ada. Saya berusaha untuk keluar negeri, untuk mencapai kebahagiaan, tidak ada. Tetapi kebahagiaan itu hanya di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus saja. Untuk itu, mari saya ajak saudara berdoa dan katakan, "Oh Roh Kudus, aku serahkan pimpinan hidupku ini di bawah pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hidupku itu penuh masalah. Seringkali masalah macam-macam mengganggu hidup saya sehingga hidup saya tidak ada kebahagiaan. Tetapi kali ini saya berserah pada Roh Kudus. Saya tidak akan mempergunakan kemampuan saya untuk bertahan mencapai bahagia. Tetapi saya punya kemampuan, saya serahkan pada pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memimpin hidupku, sehingga hidupku mencapai hidup yang bahagia. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa
supaya Roh Kudus memberi kita hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, apa sih artinya hidup? Hidup banyak masalah. Yang artinya bahagia itu tidak pernah kami rasakan. Kami coba untuk ke gereja, tetapi juga kami tidak berhasil. Sebab kami masih terlalu kuat dengan diri kami. Tetapi kali ini Tuhan, kami akan melepaskan kemampuan kami untuk mengendalikan hidup kami. Dan kami akan serahkan pada pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami. Dan kami yakin Roh Kudus akan memimpin kepada kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.